Liga Arab Saudi tidak berhenti memberi kejutan kepada dunia. Setelah sebelumnya Al Nassr berhasil mendatangkan Cristiano Ronaldo, kini Al Ittihad sukses mengamankan Karim Benzema. Jawara Saudi Pro League 2023 itu kabarnya memberikan kontrak senilai 100 juta euro per tahun. Benzema dikontrak dengan durasi 2 tahun. Al Ittihad tidak akan berhenti setelah mendapatkan Benzema. Kabarnya N'Golo Kante kini juga semakin dekat untuk merapat ke sana. Sebelum ada transfer-transfer sensasional yang mungkin saja dilakukan Al Ittihad di musim panas 2023 ini. Al Ittihad dijuluki sebagai Tigers of Asia. Itulah kenapa di momen pengenalan Benzema, akun resmi klub menyebut Benzema sebagai New Tiger. Al Ittihad berdiri pada 1927 lalu. Jadi di tahun 2027 mendatang, umur klub ini sudah mencapai 1 abad atau 100 tahun. Al Ittihad bermarkas di Jeddah, Arab Saudi. Mereka menggunakan King Abdullah Sports City sebagai kandang yang juga merupakan stadion terbesar kedua di Arab Saudi dengan kapasitas mencapai 62.000 kursi. Dibandingkan klub besar lain di Arab Saudi, Al Ittihad termasuk yang tersukses. Banyak trofi telah dimenangkan oleh mereka. 9 titel Liga Arab Saudi sudah masuk ke kabinet trofi mereka, termasuk tahun ini. Al Ittihad juga sukses di kancah Asia. Mereka pernah memenangkan Liga Champions Asia 2 kali beruntun di tahun 2004 dan 2005. Al Ittihad kini ditangani oleh Nuno Espirito Santo, pelatih asal Portugal yang sebelumnya sempat mengasuh Tottenham di Liga Inggris. Sejak ditugaskan pada Juli tahun 2022 lalu, Nuno membawa Al Ittihad semakin disegani. Ia baru merasakan 4 kali kalah dari total 36 laga di seluruh kompetisi. Real Madrid gencar mencari striker tengah di bursa transfer musim panas 2023. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti membeberkan profil calon striker baru pengganti Karim Benzema. Real Madrid memutuskan melepas Benzema ke klub Arab Saudi, Al Ittihad. Kepergian Benzema menuntut Ancelotti segera mencari pengganti sepadan di lini serang Los Blancos. Benzema pergi setelah mendapatkan tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi tersebut. Wartawan senior, Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Benzema akan mendapatkan bayaran senilai 200 juta euro per musim. Beberapa nama striker sudah diisukan menjadi incaran Real Madrid. Namun nama Harry Kane dan Kai Havertz menjadi yang paling favorit dalam daftar Ancelotti saat ini. Ancelotti sendiri menyadari bahwa Real Madrid memerlukan striker dengan profil paket lengkap. Hal ini mengingat calon striker Real Madrid tersebut harus menggantikan peran besar Karim Benzema. Striker asal Prancis tersebut memang menjadi salah satu pemain kunci dalam kesuksesan Real Madrid selama beberapa musim terakhir. Benzema bahkan sampai meraih gelar Ballon d'Or 2022 berkat kontribusi besarnya bersama Los Blancos musim lalu. Ancelotti berharap mendapatkan striker dengan profil serupa Benzema. Artinya Ancelotti mencari striker murni yang punya mobilitas dan insting mencetak gol tingkat tinggi. Kami mencari striker yang bisa mencetak gol, yang bisa bermain bagus dengan yang lain dan terhubung dengan baik, terang Ancelotti dikutip dari Sky Sports. Mengingat bahwa kami memiliki 2 pemain muda di depan, Vinicius Junior dan Rodrigo, yang mulai menjadi protagonis. Jadi, kami membutuhkan striker yang bisa memainkan sepak bola yang bagus, seperti yang dilakukan Karim Benzema, ujar Ancelotti. High by their teammates, nice to see. Manchester United didesak untuk tidak memperpanjang kontrak David De Gea karena performa buruknya. Namun bagi Erik ten Hag, kiper asal Spanyol itu adalah salah penampil terbaik di skuad Setan Merah musim ini. De Gea memang menjadi sorotan utama dalam kekalahan Manchester United atas Manchester City di final Piala FA akhir pekan kemarin. Kegagalannya mengantisipasi tendangan Ilkay Gundogan yang tak begitu deras melaju membuatnya jadi sasaran kritik. Banyak pihak kemudian meminta United untuk tak memperpanjang kontrak kiper 32 tahun tersebut. Apalagi, De Gea musim ini menjadi salah satu kiper dengan jumlah blunder terbanyak di Liga Inggris. Meski demikian, bagi Erik ten Hag, De Gea adalah salah satu pemain paling berpengaruh di skuadnya sepanjang musim ini.
Keberhasilan Setan Merah finish di posisi ketiga klasemen akhir Premier League tak lepas dari peran De Gea yang sukses mencatatkan 17 clean sheet. Menurutnya, wajar bagi setiap pemain melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi hal tersebut tidak akan mengurangi kredibilitas De Gea sebagai salah satu penjaga gawang top dalam sejarah Manchester United. Saat ini, saya tidak ingin membicarakan tentang perihal kritik karena kami semua bermain dengan baik di sepanjang musim ini, termasuk David De Gea, cetus Ten Hag dilansir dari ESPN. Dia bermain dengan fantastis di musim ini, tegas Ten Hag. Pep Guardiola paham Manchester City belum dianggap hebat meski telah mampu memenangkan banyak trofi domestik. Bisa jadi juara di Liga Champions dinilai baru jadi ukuran sukses untuk The Citizens. Sejak ditangani Pep Guardiola pada 2016 silam, Manchester City langsung menjelma menjadi kekuatan yang ditakuti di pesepak bolaan Inggris. Dengan gelontoran dana tanpa batas plus kejelian Guardiola meramu taktik, The Citizens sukses menjadi jawara Premier League sebanyak 5 kali dalam 7 musim terakhir. Hebatnya lagi, dengan kompetisi Premier League yang begitu ketat dan sulit, Man City besutan Guardiola mampu memenangkan 3 dari 5 trofi Liga Inggris secara berturut-turut. Tak sampai di situ, City-nya Guardiola juga sukses mengoleksi 2 gelar Piala FA, 4 trofi Piala Liga Inggris dan 2 gelar Community Shield. Namun ironisnya, meski seperti tanpa lawan di kancah domestik, Manchester City seperti tak punya taji jika bermain di level Eropa. Bagaimana tidak, selama 7 tahun terakhir, The Sky Blues tak sekalipun mampu jadi juara. Liga Champions adalah satu-satunya gelar yang bisa membuat City mendapatkan pengakuan di Eropa maupun dunia. Kami sudah memenangi Piala FA, sebelumnya juga sudah memenangi Premier League, ujar manajer Man City, Pep Guardiola, dikutip Football Italia. Sebagai informasi, Man City kali ini kembali mendapat kesempatan untuk menjuarai Liga Champions. Mereka akan melawan Inter Milan di laga puncak yang akan berlangsung di Ataturk Olympic Stadium. Manchester United memang tengah dikabarkan sedang mencari kiper pelapis atau pesaing dari David De Gea. Dikabarkan jika Setan Merah menjadi tim terdepan yang bisa mengamankan kiper andalan FC Porto, Diogo Costa. United tak main-main dalam usaha mereka untuk mengamankan kiper baru sebagai pesaing David De Gea. Apalagi setelah kesalahan yang dibuat olehnya di final FA Cup, dan itu menjadi salah satu alasan Manchester United kalah dari Manchester City. Dilansir dari Abola, pihak United rupanya memonitor performa David De Gea musim ini. Kiper asal Spanyol tersebut memang tampil sangat bagus, namun sering membuat banyak blunder di beberapa laga penting musim ini seperti lawan Liverpool FC, West Ham United, Sevilla FC, dan Man City. Karena itulah, Man United memprioritaskan untuk mengamankan pesaing De Gea. Dikabarkan jika kiper utama Porto, Diogo Costa, menjadi target utama Setan Merah musim panas mendatang. Meskipun baru berusia 23 tahun, ia sudah tampil 11 laga untuk timnas Portugal dan 100 laga dengan Porto. Namun, Manchester United harus bersaing dengan tim-tim lain yang juga tertarik kepada Diogo Costa seperti Chelsea FC dan Newcastle United. John Stones jadi salah satu pemain dengan penampilan terbaik dalam laga final Piala FA 2022-2023, Manchester City versus Manchester United akhir pekan lalu. Di Wembley Stadium, The Citizens mengangkat trofi kedua mereka musim ini. Skuad Josep Guardiola terbukti masih terlalu tangguh untuk rival sekota mereka. Stones jadi salah satu pemain yang mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Josep Guardiola menuntun Stones memainkan peran baru, yaitu sebagai gelandang bertahan bek tengah. Di pertandingan kemarin, Stones menyuguhkan aksi impresif dalam peran tersebut. Dia menjemput bola dari kiper Stefan Ortega, melihat sekitar, dan lolos dari kepungan pemain-pemain MU dengan cerdik. Video aksi Stones pun diunggah ulang oleh akun ofisial Manchester City. Dengan demikian, Manchester City sukses mempertahankan gelar juara Premier League. Ini merupakan gelar liga ketiga beruntun yang diraih The Citizens. Kini Manchester City masih punya kans menambah satu trofi lagi sebelum musim 2022-2023 berakhir.
The Citizens sudah memastikan diri tampil di final Liga Champions. Manchester City akan menghadapi wakil Italia, Inter Milan di final Liga Champions. Laga Kabar Manchester United akan merekrut Mason Mount di musim panas nanti akan segera jadi kenyataan. Keluarga Glazer sudah memberikan lampu hijau bagi setan merah mengamankan pemain Chelsea tersebut. Manchester United memang diketahui sedang mendekati Mount. Erik ten Hag ingin sang gelandang menjadi bagian dari timnya di musim depan. Proses pendekatan setan merah dengan sang gelandang sudah dimulai. Mount sendiri dikabarkan sudah memberi sinyal positif untuk pindah ke Old Trafford. The Telegraph melaporkan bahwa transfer Mount ke MU akan jadi kenyataan. Keluarga Glazer selaku pemilik MU sudah merestui transfer sang pemain. Erik ten Hag dikabarkan sangat mendesak transfer ini jadi kenyataan, karena ia menilai Mount bakal sangat krusial bagi skuad setan merah di musim depan. Keluarga Glazer dilaporkan menyetujui transfer tersebut. Jadi proses transfer Mount akan segera dilanjutkan. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United sudah menjadwalkan pertemuan dengan Chelsea dalam waktu dekat ini. Mereka tahu bahwa Chelsea sudah menetapkan harga jual sang gelandang. Mereka ingin bayaran sekitar 60 juta pounds untuk pemain timnas Inggris tersebut. Mu yang sudah diberi restu dari keluarga Glazer dilaporkan akan menebus mahar itu agar Mount bisa langsung pindah ke Old Trafford. Kabar menarik datang dari Real Madrid yang dirumorkan tertarik untuk mengamankan jasa Sadio Mane dari Bayern Munich. Rumor ini sendiri mulai santer terdengar setelah Karim Benzema dipastikan cabut dari Real Madrid akhir musim ini. Selain Benzema, Mariano Diaz sendiri juga cabut musim panas ini. Itu berarti Madrid saat ini benar-benar kekurangan striker untuk musim depan. Karena alasan inilah sang manajer, Carlo Ancelotti memutuskan untuk mencari striker baru musim panas mendatang. Dilaporkan oleh Vicajes, diketahui apabila Real Madrid sedang mengarahkan target mereka kepada Sadio Mane dari Bayern Munich. Ancelotti dikabarkan tertarik dengan jasa Mane yang dinilai memiliki kemampuan di atas rata-rata pemain. Selain itu Mane juga pemain yang fleksibel dan bisa bermain di berbagai posisi serang di lini depan mulai dari winger dan juga striker. Kans Madrid untuk mengamankan Mane sendiri dikabarkan terbilang cukup besar. Karena Mane musim ini di Bayern Munich tak memberikan dampak yang berarti untuk skuad mereka, sehingga pihak Bayern terbuka untuk menjual sang pemain. Untuk mahar sendiri, diketahui apabila Bayern Munich akan menjual Mane dengan harga sebesar 40 juta euro saja pada bursa transfer musim panas mendatang. Kai Havertz dikabarkan telah menegaskan dia tak akan menekan kontrak perpanjangan baru dengan pihak Chelsea. Kabar ini sendiri menjadi kabar gembira untuk Arsenal yang saat ini memang menargetkan Havertz sebagai salah satu pemain baru mereka. Terutama setelah penawaran awal mereka untuk Havertz baru-baru ini ditolak oleh Chelsea. Dilansir oleh ESPN, Chelsea mematok harga 70 juta pounds untuk sang pemain. Akan tetapi Arsenal keberatan dengan harga tersebut dan meminta Chelsea untuk menurunkannya. Oleh karena itu dengan keputusan Havertz tak menekan kontrak baru maka kini Arsenal di bawah asuhan Mikel Arteta berada di posisi yang diuntungkan. Di sisi lain, sebenarnya bukan hanya Arsenal saja yang menginginkan Havertz musim panas ini. Karena juara Bundesliga yaitu Bayern Munich rupanya cukup tertarik untuk mengamankan jasa pemain timnas Jerman tersebut. Ketertarikan dari Bayern inilah yang diharapkan Chelsea agar Arsenal dan juga Bayern mau bersaing untuk memberikan penawaran terbesar. Meskipun untuk saat ini baru Arsenal saja yang siap untuk membayar gaji Havertz yang mencapai 220.000 pounds per pekannya. Timnas Indonesia memang harus menelan kekalahan saat menantang Argentina dalam laga uji coba. Namun skuad Garuda justru menuai pujian tinggi dari pelatihnya, Shin Tae-yong. Timnas Indonesia takluk 0-2 saat menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK.
Mark Klok dan kawan-kawan memang kesulitan mengimbangi kekuatan sang juara dunia. Dua gol Argentina tercipta pada masing-masing babak. Leandro Paredes dan Christian Romero sukses mencatatkan namanya di papan skor. Argentina praktis mendominasi jalannya laga. Sementara Indonesia sempat beberapa kali mengancam lewat serangan balik. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap puas dengan permainan yang ditunjukkan anak asuhnya. Pria yang akrab disapa STY itu secara khusus menyoroti mentalitas timnas Indonesia. Memang tim Argentina itu permainannya sangat baik, itu yang saya rasakan. Namun secara mental para pemain timnas Indonesia juga tidak kalah jauh, kata STY usai laga. Di atas kertas, Argentina harusnya bisa mengalahkan Indonesia dengan mudah. Hal itu tak lepas dari perbedaan ranking FIFA kedua tim yang sangat mencolok. Selain juara dunia, Argentina kini menghuni peringkat 1 FIFA. Sementara Indonesia menempati peringkat 149 dunia. Namun dalam pertandingan tadi, timnas Indonesia mampu meladeni Argentina tanpa rasa takut dan minder. Hal ini dianggap STY sebagai kemajuan pesat. Jadi dengan pengalaman-pengalaman seperti ini, saya harap semoga ini jadi motivasi bagi pemain untuk berkembang ke depannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemain karena sudah bekerja keras, tegasnya. Bek Manchester United Harry Maguire dikabarkan akan merapat ke Aston Villa pada musim panas 2023 ini. Maguire sempat menjadi andalan lini belakang Man United sejak dibeli dari Leicester City. Namun ia kerap mendapat sorotan karena kadang melakukan blunder. Maguire pun akhirnya santer disebut bakal cabut dari MU. Ada alasan Harry Maguire tak mau terus berada di bangku cadangan dan mencari klub baru. Jika terus tak bermain secara reguler di Manchester United, ia akan kehilangan tempatnya di timnas Inggris. Maguire selama ini memang menjadi andalan timnas Inggris. Namun ia terancam tak akan bisa membela skuad The Trillions di Euro 2024. Hal tersebut bahkan sudah ditegaskan oleh pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate. Maguire pun akhirnya secara pribadi dikabarkan siap cabut dari Man United. Sekarang ini nasib Harry Maguire masih belum jelas. Namun kini ada kabar bahwa Maguire bisa jadi akan pindah ke Aston Villa. Rumor ini berasal dari laporan iNews. Laporan itu menyebut bahwa Maguire akan merapat ke Villa dengan status pinjaman. Mereka juga membeberkan apa alasan bek 30 tahun tersebut tidak pindah permanen. Maguire tidak memungkinkan untuk dijual permanen karena ia terikat kontrak yang mahal sampai 2025 di MU. Jadi siapapun yang ingin membelinya harus mengeluarkan dana besar untuk transfer plus untuk membayar gajinya. Harry Maguire sendiri sebelumnya disebut memiliki sejumlah peminat. Di antaranya ada Leicester City, AC Milan, dan Inter Milan. Namun Setan Merah disebut siap melepas Maguire jika mereka mau merekrutnya secara permanen dan bukan dengan status pinjaman. Bintang Man City, Bernardo Silva dikabarkan baru saja mendapatkan penawaran dari klub Saudi Al Hilal untuk bergabung dengan skuad mereka. Dilaporkan oleh jurnalis The Athletic, David Ornstein, diketahui apabila diskusi transfer antar Al Hilal dan juga Bernardo Silva rupanya telah berjalan. Akan tetapi sang gelandang kemungkinan tidak menerima tawaran mereka. Yang menarik untuk saat ini sendiri Silva rupanya sedang dalam negosiasi dengan raksasa Liga 1 yaitu PSG. Skuad Liga 1 tersebut memang sangat tertarik dan terkesan dengan performa sang gelandang selama bermain di Man City. Bernardo Silva yang saat berusia 28 tahun masa depannya masih belum jelas terlepas dari ketertarikan dari PSG dan juga Barcelona. Akan tetapi indikasi awal memastikan apabila Silva akan melanjutkan karirnya di Eropa dibandingkan menerima tawaran bermain di Saudi, ujar Ornstein. Bernardo Silva diketahui memiliki nilai harga jual sebesar 80 juta euro berdasarkan Transfermarkt. Sementara itu selain Silva, Man City juga kemungkinan akan melepaskan beberapa pemain seperti Kyle Walker, Ilkay Gundogan dan Joao Cancelo musim panas nanti. Barcelona harus menstabilkan neraca keuangan mereka untuk berbelanja di bursa musim panas mendatang.
Mereka membutuhkan 200 juta euro dari hasil penjualan pemain guna bisa bergerak bebas di lantai bursa. Pasalnya, Joan Laporta mengklaim Barca bisa memangkas 150 juta euro dari gaji para pemainnya tanpa melepas mereka. Mereka juga menjual hak TV mereka kepada pihak ketiga. Namun, hutang klub masih ada di kisaran 1 miliar euro. Kegagalan di Liga Champions dan Europa League membuat potensi Barca untuk mendulang keuntungan di kompetisi Eropa harus tertutup. Kini, Presiden La Liga, Javier Tebas buka suara jika Barca tak memiliki ruang untuk berbelanja di lantai bursa mendatang. Dalam kasus Barcelona, mereka harus mengurangi pengeluaran atas gaji dan transfer. Laporan keuangan mereka minus 200 juta euro. Mereka harus mengurangi investasi pada pemain. Dari jumlah tersebut, mereka memiliki hak 40% untuk dihabiskan sebagai dana belanja nantinya, tambah Tebas. Kabar gembira datang untuk Man United di mana saat ini diketahui apabila Marcus Rashford akan segera menekan kontrak baru dengan skuad Setan Merah. Kabar ini sendiri dilaporkan oleh jurnalis Italia Fabrizio Romano. Di dalam laporannya disebutkan apabila Rashford saat ini hampir mendapatkan kesepakatan dengan pihak Man United terkait dengan kontrak barunya di Old Trafford. Kontrak baru Rashford ini sendiri dilaporkan akan menjadi kontrak jangka panjang, meski Romano sendiri tak memberikan detail mengenai durasi kontrak dan juga jumlah uang yang akan dibayarkan di kontrak tersebut. Romano juga menambahkan apabila Erik ten Hag menjadi salah satu poin penting mengapa Rashford memutuskan untuk bertahan di Man United. Rashford juga dikabarkan ingin bertahan di Man United karena ia ingin menjadi bagian dari kesuksesan skuad Setan Merah bersama dengan Erik ten Hag. Di sisi lain, Rashford saat ini akan membela timnas Inggris untuk kualifikasi Euro 2024 di laga selanjutnya melawan Makedonia Utara. Penyerang Atletico Madrid, Antoine Griezmann menyatakan komitmennya untuk Atletico Madrid. Si pemain mengisyaratkan setia pada Los Colchoneros. Striker Prancis itu sedang dikaitkan dengan tim asal negaranya, Paris Saint-Germain. Les Parisiens disebut tertarik pada sang pemain. Menanggapi hal tersebut, Griezmann menegaskan kembali ke Prancis tidak ada dalam pikirannya musim panas ini. Dia tegas setia pada Atletico Madrid, timnya saat ini. Ada alasan tegas kenapa Griezmann ingin bertahan bersama Atletico Madrid. Sang pemain mengaku ingin mendapatkan trofi terbesar bersama pasukan putih merah. Saya telah mengatakan beberapa kali bahwa saya sangat senang di Atletico Madrid dan tujuan utama saya adalah memenangkan La Liga bersama mereka karena saya tidak pernah bisa melakukannya, kata Griezmann dikutip dari Tribal Football. Saat ini saya baik-baik saja di Atletico Madrid, saya bahagia, keluarga saya juga dan tidak akan ada transfer. Hubungan Griezmann dengan Atletico memang kerap naik turun. Sempat hengkang ke Barcelona, Griezmann kembali ke Wanda Metropolitano dan ingin memberikan yang terbaik buat klubnya tersebut. Timnas Argentina kembali memetik kemenangan di FIFA Matchday Juni tahun 2023. Berhadapan dengan Timnas Indonesia, juara Piala Dunia 2022 itu berhasil menang dengan skor 2-0. Timnas Argentina berhasil unggul berkat gol Leandro Paredes di babak pertama. Sementara di babak kedua, Cristian Romero menambah keunggulan La Albiceleste. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, laga dimulai dengan tempo sedang. Kedua tim masih berhati-hati dalam membangun serangan. Perlahan tapi pasti, Timnas Argentina mendominasi penguasaan bola. Sementara Timnas Indonesia memilih untuk bermain dengan rapat untuk menghalau serangan-serangan Argentina. Peluang berbahaya pertama di laga ini terjadi di menit ke-17. Berawal dari pergerakan Nico Gonzalez di sisi kiri, sang winger melepaskan tembakan mendatar keras ke pojok kanan bawah gawang Indonesia, namun bola berhasil dihentikan Hernando. Di menit ke-44, Julian Alvarez nyaris menggandakan keunggulan Argentina melalui tembakannya, namun kali ini Hernando mampu menggagalkannya. Memasuki akhir babak pertama, Timnas Indonesia nyaris menyamakan kedudukan setelah Ivar Jenner melepaskan tembakan mendatar namun bola berhasil ditepis oleh Emiliano Martinez. Di awal babak kedua,
timnas Indonesia mencoba untuk menaikkan intensitas serangan. Masuknya Arhan membuat timnas Indonesia tampil mengancam melalui skema lemparan jauh. Meski tertinggal 2-0, timnas Indonesia tidak patah arang. Anak asuh Shin Tae-yong itu terus mencoba untuk menekan Argentina, meski tim tamu tampil lebih dominan. Di masa injury time, Argentina nyaris mencetak gol ketiga. Alejandro Garnacho merangsak masuk ke dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan, namun bola berhasil ditepis Hernando menggunakan kakinya. Jual beli serangan terus berlanjut hingga akhir pertandingan. Namun skor 2-0 tidak berubah untuk keunggulan timnas Argentina. Guardiola tak mau seperti Sir Alex di Manchester United. Dengan segala prestasinya, banyak yang menginginkan Pep Guardiola mau bertahan lama di Manchester City. Ia diharapkan bisa seperti Sir Alex Ferguson di Manchester United. Era Sir Alex Ferguson di Manchester United terentang dari 1986 hingga 2013. Dalam rentang waktu 25 tahun, pria asal Skotlandia tersebut sukses merubah setan merah yang di pertengahan 80-an terpuruk menjadi salah satu raksasa di Liga Inggris. Total sebanyak 13 trofi juara Premier League berhasil Sir Alex persembahkan kepada Man United. Sisanya, dia memberikan 5 trofi Piala FA, 4 gelar juara Piala Liga Inggris, 2 trofi Liga Champions, dan 1 gelar Piala Dunia antar klub. Secara keseluruhan, Sir Alex berhasil memenuhi lemari trofi juara Man United sebanyak 28 trofi mayor selama menjabat manajer. Guardiola pun diharapkan sebagian besar Man City mau bertahan lama seperti Sir Alex. Sayangnya, Guardiola sepertinya enggan berlama-lama seperti Sir Alex. Dengan kontraknya yang tersisa 2 tahun lagi, Guardiola sudah mengindikasikan akan pergi mencari tantangan baru dengan melatih sebuah tim nasional setelah masa kerjanya habis. Saya tidak akan jadi Sir Alex Ferguson-nya Manchester City. Saya tidak ingin bertahan selama 25 tahun, jawabnya menyinggung soal Sir Alex yang melatih Manchester United. Saya cuma ingin bertahan dengan Chris, istrinya Christina Seraret, sambil tertawa. Kabar gembira datang untuk skuad Man United. Karena saat ini dikabarkan bek andalan mereka Lisandro Martinez mulai pulih dari cederanya. Martinez yang notabene menjadi salah satu bek terbaik di skuad Man United sempat mengalami cedera di akhir musim kemarin. Karena alasan itulah di beberapa laga terakhir Man United tak bisa bermain bersama Martinez. Untungnya, saat ini Martinez dikabarkan telah pulih dan mulai berlatih di gym untuk menjaga kebugarannya. Itu berarti sang bek akan segera berlatih di lapangan dan melakukan comeback untuk membela skuad United musim depan. Dengan perkembangan dari kondisi sang bek, maka dapat dipastikan apabila Martinez akan ikut membela skuad Man United di tur pramusim. Meskipun demikian Martinez tak akan langsung bermain namun akan segera diintegrasikan sedikit demi sedikit sembari dipantau oleh tim dokter Man United. Thomas Partey, gelandang Arsenal dikabarkan masuk ke dalam radar transfer dari beberapa klub Arab Saudi di bursa transfer musim panas mendatang. Partey sendiri sebenarnya masih memiliki kontrak yang cukup panjang yaitu sampai dengan tahun 2025 yang akan datang. Karena membutuhkan dana segar mau tak mau pihak Arsenal akan mencoba menjual Partey kepada klub yang tertarik. Dilansir dari 90 Min, nama Partey sendiri menjadi salah satu target dari beberapa klub Arab Saudi yang siap membelinya dengan harga tinggi. Selain klub Arab Saudi yang namanya belum diketahui tersebut, Arsenal juga membuka pintu bagi klub Eropa untuk mengamankan jasa gelandang mereka tersebut. Namun, pihak Arsenal dikabarkan lebih senang menjual Partey ke Saudi karena bisa mendapatkan uang yang lebih besar. Kabar mengenai ketertarikan West Ham akan bek Man United Harry Maguire rupanya bukan isapan jempol belaka. Karena dilaporkan oleh The Telegraph, David Moyes, pelatih West Ham sangat tertarik dengan prospek untuk menggunakan jasa Harry Maguire musim depan di skuadnya. Sayangnya untuk saat ini Maguire memang kurang cocok untuk tampil di Man United dengan skema permainan Erik ten Hag sehingga ia tak bisa tampil dengan maksimal.
Akan tetapi jika Maguire bermain di West Ham maka ia harus siap untuk memotong gajinya. Karena saat ini di Man United sang bek mendapatkan gaji sebesar 200.000 pounds setiap minggunya. Sementara West Ham menilai apabila gaji sang bek terlalu tinggi. Di sisi lain, Man United yang sudah siap untuk melepaskan Maguire dikabarkan akan menjual sang pemain dengan harga sebesar 40 juta pounds. Yang menarik, Man United masih mau menegosiasikan harga Maguire dengan klub yang berminat akan jasanya. Juventus diklaim menawarkan Weston McKennie kepada raksasa Liga Super Turki, Galatasaray untuk ditukar dengan Nicolo Zaniolo. Demikian yang diwartakan oleh Sport Italia. Weston McKennie memang dalam penurunan performa dalam 2 musim terakhir. Spekulasi masa depannya bersama Juventus pun terus diperbincangkan di tiap bursa transfer. Kini dengan status pinjaman Weston McKennie bakal segera habis dan Leeds sama sekali tak punya keinginan untuk mempermanenkan statusnya membuat Juventus mulai berinisiatif untuk melepasnya di bursa musim panas ini untuk mengurangi beban gaji klub. Selain juga situasi Adrien Rabiot, yang sejauh ini belum mau menambah masa kerjanya di Turin meski kontraknya segera habis akhir bulan ini membuat Allegri tertarik untuk mendatangkan Nicolo Zaniolo. Namun dengan klausul Zaniolo yang sebesar 35 juta euro atau sekitar 571,5 miliar rupiah membuat pihak Bianconeri berinisiatif menjadikan Weston McKennie sebagai bagian dari proses transfer Zaniolo. Dalam 11 pertandingan yang dilakoni, Zaniolo mampu mengemas 5 gol dan 1 assist untuk membantu Galatasaray meraih gelar Liga Super Turki. Ilkay Gundogan dilaporkan telah sepakat gabung dengan Barcelona setelah masa kontraknya di Manchester City berakhir. Gundogan merupakan gelandang andalan Man City. Jika tak ada halangan, ia akan selalu dijadikan starter di lini tengah oleh Josep Guardiola. Gundogan membantu Man City meraih sejarah. Ia mengantarkan mereka meraih treble bergengsi dengan meraih gelar Piala FA, Premier League, dan Liga Champions. Namun kontraknya akan berakhir pada musim panas 2023 ini. Man City sebenarnya berusaha mempertahankan pemain asal Jerman tersebut. Akan tetapi usaha mereka gagal. Ilkay Gundogan tampaknya enggan memperpanjang kontraknya di Etihad Stadium. Tapi Barcelona sendiri mendapat kesulitan untuk bisa memboyong Gundogan. Sebab mereka masih terlilit masalah finansial. Namun Barcelona akhirnya bisa sedikit mengatasi masalah finansial tersebut. Oleh karena itulah mereka bisa memboyong Ilkay Gundogan dari Manchester City. Laporan itu disampaikan oleh Fabrizio Romano. Ia mengatakan Barcelona sudah mendapat lampu hijau untuk merekrut Gundogan. Barcelona juga sudah mencapai kesepakatan personal dengan Gundogan. Ia akan dikontrak selama 2 tahun ke depan. Ilkay Gundogan ke Barcelona, kesepakatan sudah selesai, ditandatangani beberapa menit yang lalu. Gundogan telah menyetujui kontrak 2 tahun yang berlaku hingga Juni tahun 2025 dengan opsi untuk tahun berikutnya. Fabrizio Romano juga mengatakan Ilkay Gundogan akan segera menjalani tes medis. Namun tak ada keterangan pasti kapan tes akan dilaksanakan. Fabrizio juga menyebut Barca akan langsung memagari Gundogan dengan klausul rilis yang besar. Nominalnya mencapai €0,5 miliar. Tes medis telah disetujui untuk Ilkay Gundogan melalui kontak langsung dengan staf Barca. Kontrak hingga Juni tahun 2025 dengan opsi hingga Juni tahun 2026 juga akan mencakup klausul rilis senilai €500 juta. Final Liga Champions 2022-2023. Manchester City vs Inter Milan. Kali ini, duel pemungkas kompetisi klub terbaik di Eropa menyuguhkan pertunjukan memuaskan. Atatürk Olympic Stadium, Turki, Man City berhasil membekuk Inter Milan dengan skor tipis 1-0 untuk mengunci gelar juara Liga Champions 2022-2023. Gol tunggal Man City di laga ini dicetak oleh Rodri. Sang gelandang sanggup menjebol gawang Nerazzurri di menit ke-68. Ada banyak peluang lain dari masing-masing tim yang harusnya tercipta jadi gol. Hanya saja, tidak ada yang benar-benar bisa dikonversi menjadi gol. Bagi Man City,
Kemenangan ini melengkapi 2 trofi mereka sebelumnya di musim 2022-2023. Ya, Man City sukses meraih treble winners. Meraih treble winners sekali saja sudah sangat sulit, Josep Guardiola bisa 2 kali melakukannya. Status Pep sebagai pelatih terbaik di dunia kian tidak terbantahkan. Belasan tahun lalu, Pep menuntun Barcelona meraih treble winners pada musim 2008-2009. Saat itu dia membentuk salah satu tim paling kuat dalam sejarah sepak bola, dengan Lionel Messi sebagai bintang utama. Kini, musim 2022-2023, Pep kembali meraih treble. Dia menuntun Manchester City meraih trofi pertama di Liga Champions dan mencatat sejarah baru. Musim ini adalah musim pertama Erling Haaland bersama Man City. Tidak butuh waktu lama, dia langsung tancap gas jadi salah satu pemain terpenting dalam tim. Sebelum final ini, Haaland telah membuktikan kualitasnya di Premier League. Dia finish sebagai top skor dengan selisih jauh dan membantu Man City juara. Kini, di Liga Champions, Haaland mengulangi hal yang sama, juara dan top skor. Dia menyamai catatan Cristiano Ronaldo, satu-satunya pemain yang pernah mencapai torehan spesial tersebut. Meski tidak bermain di final kali ini, nama Julian Alvarez tetap tercatat sebagai salah satu pemain paling istimewa dalam sejarah sepak bola. Menurut catatan Scouka, Alvarez adalah satu-satunya pemain dalam sejarah sepak bola yang bisa menjuarai Piala Dunia sekaligus meraih treble dalam musim yang sama. Usia Alvarez baru 23 tahun, tentu catatan ini terbilang fantastis. Kariernya masih panjang dan dia diproyeksikan jadi salah satu striker terbaik di masa mendatang. Ada satu catatan menarik di balik para tim juara Liga Champions belasan tahun terakhir. Sejak tahun 2012, selalu ada pemain Kroasia di tim yang berhasil meraih trofi. Kini, setelah 11 tahun, catatan itu takhayul itu akhirnya dipatahkan oleh Man City. Mereka tidak butuh pemain Kroasia untuk menjuarai Liga Champions. Man City pun jadi juara dengan meyakinkan. Memang mereka tidak tampil sebaik di semifinal lalu, tapi para pemain tahu apa yang harus dilakukan. Perlu dicatat, Inter tidak bermain buruk di laga ini. Bahkan Inter mendapatkan lebih banyak peluang dari Man City, sayangnya finishing mereka bermasalah. Salah satu pemain Inter yang juga tampil impresif adalah sang kiper, Andre Onana. Dia tampil luar biasa selama 90 menit di lapangan. Onana mengomando lini belakang dengan sangat baik. Dia membuat 3 penyelamatan penting, sayangnya tidak bisa berbuat banyak untuk gol Rodri. Ada gosip baru seputar manuver transfer Manchester United di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan sedang mencoba untuk membajak William Saliba dari Arsenal. Saliba merupakan pemain muda berbakat Arsenal. Setelah 2 musim terakhir dipinjamkan ke klub lain, sang bek menjadi pemain inti The Gunners di musim 2023. Belakangan beredar kabar bahwa Saliba bakal cabut dari Arsenal di musim panas ini. Alhasil ada banyak rumor beredar mengenai masa depan sang bek. Dilansir RMC Sport, situasi Saliba itu diamati oleh MU. Setan Merah tertarik menggunakan jasanya di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United memproyeksikan Saliba sebagai pengganti Harry Maguire. Bek senior Manchester United itu kabarnya bakal dilepas oleh Erik ten Hag. Saliba dinilai mampu mengisi posisi Maguire tersebut. Apalagi usianya masih muda, sehingga ia bisa jadi andalan lini pertahanan MU untuk beberapa tahun ke depan. Laporan tersebut mengklaim bahwa MU sudah mulai bermanuver untuk mengamankan jasa Saliba. Mereka dikabarkan sudah mengontak perwakilan Saliba. Mereka menawarinya kesempatan untuk pindah ke Old Trafford di musim panas ini. MU dikabarkan berani memberikan gaji besar bagi sang bek jika ia mau membelot ke Setan Merah di musim panas nanti. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa usaha Manchester United itu akan menemui kegagalan. Saliba dikabarkan sudah menyepakati kontrak baru di Arsenal dan kontrak baru itu akan segera diumumkan ke publik. Ada informasi baru seputar penjualan Manchester United. Sheikh Jassim Al-Thani dilaporkan berhasil membeli Setan Merah dari keluarga Glazers. Seperti diketahui Manchester United saat ini sedang dijual.
keluarga Glazer sedang mencari investor baru untuk menggantikan mereka sebagai pemilik Manchester United. Salah satu calon pembeli Manchester United adalah Sheikh Jassim Al Thani. Bankir asal Qatar itu bersaing dengan pengusaha Sir Jim Ratcliffe untuk menjadi pemilik baru Setan Merah. Beberapa waktu yang lalu, Sheikh Jassim telah mengajukan tawaran terakhir seharga 6 miliar pound sterling untuk membeli Manchester United. Tawaran tersebut sepertinya berhasil membuat Glazer luluh. Menurut laporan terbaru, Sheikh Jassim Al Thani dilaporkan berhasil mengakuisisi Manchester United. Kabar tersebut datang dari surat kabar Qatar, Al Watan. Laporan pers, keberhasilan akuisisi Sheikh Jassim bin Hamad bin Jassim atas Manchester United dan kesepakatan akan segera diumumkan, tulis Al Watan. Tweet lebih lanjut juga ditulis oleh editorial Al Watan, Fahed Al-Emadi yang mendukung kabar keberhasilan Sheikh Jassim itu. Semua berita yang diterima menunjukkan keberhasilan akuisisi Sheikh Jassim bin Hamad bin Jassim atas Manchester United, dan pengumuman kesepakatan akan segera dilakukan, katanya. Klaim dari Al Watan bisa saja dipercaya. Pasalnya surat kabar tersebut sahamnya sebagian dimiliki oleh keluarga Al Thani. Namun, Manchester United masih belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait siapa yang akan menjadi pemilik baru klub mulai musim depan. Ada cerita menarik di balik kunjungan Lionel Messi ke Cina untuk memainkan laga uji coba bersama timnas Argentina. La Pilga sempat tertahan di bandara hingga 2 jam karena memakai paspor Spanyol, bukan Argentina. Seperti diketahui, Argentina memainkan 2 laga uji coba di Asia pada FIFA Matchday edisi Juni tahun 2023. Tim racikan Lionel Scaloni tersebut akan berjumpa Australia dan Indonesia. Laga melawan Australia akan dimainkan di Cina, pada Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023 malam WIB. Sedangkan, duel lawan timnas Indonesia akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno. Duel Indonesia vs Argentina akan dimainkan pada Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Messi kini sudah berada di kamp latihan timnas Argentina. Pemain 35 tahun sudah berlatih dengan rekan-rekan satu timnya. Dikutip dari Mirror, Messi tertahan karena masuk ke Cina dengan paspor Spanyol. Messi diduga tidak membawa atau bahkan tidak punya paspor Argentina. Rupanya, hal tersebut menjadi masalah tersendiri. Messi berargumen bahwa dia pernah masuk ke Taiwan dengan paspor Spanyol miliknya. Apakah Taiwan bukan Cina? Tanya Messi pada petugas. Sempat terjadi perdebatan dan membuat Messi tertahan, sebelum sang megabintang mendapat visa dan dibiarkan lewat. Publik di Cina sangat antusias dengan kedatangan Lionel Messi. Mereka memadati setiap area di mana La Pilga bakal singgah. Rupanya, kondisi tersebut dilaporkan membuat pemain Inter Miami itu sedikit kurang nyaman. Hasilnya, Lionel Messi sedang menimbang ulang keikutsertaannya pada laga uji coba lawan Indonesia. Apalagi, pelatih Lionel Scaloni disebut hanya akan menurunkan tim pelapis pada duel tersebut. Sampai saat ini, belum ada konfirmasi lebih lanjut soal hadir atau tidaknya Messi pada lawatan ke Indonesia dari pihak Argentina. Anggota Exco PSSI, Ahmad Riyad membantah kabar yang menyebut Lionel Messi bakal absen dari lawan Argentina ke Indonesia. Menurutnya, sesuai dengan agenda awal, Lionel Messi akan ikut dalam rombongan tim yang menjadi juara Piala Dunia 2022 tersebut. Sampai saat ini, komunikasi dengan PSSI, masih tidak ada pembicaraan Messi tidak datang ke Indonesia. Sebesar 100% belum ada. Wacana tidak ada. Kami masih on schedule, ujar Ahmad Riyad. Argentina akan menggelar sesi latihan untuk persiapan menghadapi timnas Indonesia. Latihan tim asuhan Lionel Scaloni itu bakal berlangsung secara tertutup di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari ini, Sabtu, tanggal 17 Juni tahun 2023. Seperti diketahui, Argentina akan melawan timnas Indonesia dalam laga uji coba internasional bertajuk FIFA Matchday. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin, mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim Tango sudah berada di Indonesia sejak Jumat malam WIB. Selama berada di Indonesia,
Alejandro Garnacho dan kawan-kawan menginap di salah satu hotel di Jakarta Pusat. Kami dengan ini ingin menyampaikan bahwa timnas Argentina akan melaksanakan sesi latihan tertutup pada tanggal 17 Juni tahun 2023 di Stadion Gelora Bung Karno, tulis Match Media Operation Timnas Indonesia versus Argentina dalam keterangannya. Latihan digelar secara tertutup untuk memberikan privasi kepada tim tamu. Selain itu, hal tersebut juga dilakukan agar Enzo Fernandez dan kawan-kawan bisa fokus berlatih. Dalam rangka menjaga fokus dan privasi para pemain, pihak tim memutuskan untuk tidak membuka akses media selama sesi latihan tersebut, ungkap LOC. Kami mengerti bahwa rekan-rekan memiliki minat besar untuk meliput kegiatan timnas Argentina. Namun, keputusan ini diambil dengan tujuan memastikan kondisi terbaik bagi para pemain dalam persiapan mereka menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia. Kami menghargai kerjasama dan pengertian Anda dalam menghormati keputusan ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda dalam meliput timnas Argentina, tutup LOC. Timnas Indonesia akan berlatih di lapangan A, Senayan sedangkan Argentina bakal latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Masing-masing dikabarkan menjalani latihan pada sore hari. Latihan timnas Indonesia dan Argentina digelar secara tertutup untuk publik. Ini dilakukan demi menjaga fokus pelatih dan pemain untuk menyiapkan pertandingan Indonesia versus Argentina. Ketua PSSI Erick Thohir sempat mendatangi hotel tempat timnas Argentina menginap. Namun ia mengaku tidak bertemu dengan para penggawa tim tamu. Belum bertemu pemain lagi, masih tidur kayaknya, atau lagi nge-gym. Nanti sore kan latihan mereka. Kayaknya jam 17.30, kata Erick. Kedatangan timnas Argentina di Indonesia dikawal dengan pengamanan ekstra ketat. Langkah ini dilakukan demi kenyamanan rombongan tim tamu jelang lawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin mendatang. Lokasi hotel tempat timnas Argentina menginap menerapkan keamanan yang berbeda dari biasanya. Di bagian luar hotel, berjejer puluhan petugas kepolisian tanpa senjata lengkap. Saat memasuki bagian dalam gedung, petugas keamanan hotel akan menanyakan keperluan setiap orang yang datang. Sikap ini berbeda dari yang sebelumnya karena petugas biasanya hanya memeriksa barang bawaan tamu. Di bagian lobi hotel, nampak penjagaan yang lebih intens. Pada bagian pintu utama setidaknya ada belasan personel pengamanan swasta. Mereka tersebar hingga ke lift yang digunakan tamu untuk akses ke lantai atas. Sejauh ini, belum terlihat kerumunan massa supporter di bagian luar dan dalam hotel. Ini berbeda jauh dibandingkan kunjungan timnas Argentina di China pekan lalu.